Ini. Gilgamesh terkejut. Semua orang melihat alis Qin Yichen yang mekar seperti matahari yang terik. Mereka semua terkejut. Ini adalah putaran matahari. Tanda seru. Mengerikan. Ezio tidak ragu bahwa jika terik matahari meledak di alis ini, Gilgamesh akan mati. Dapat dikatakan bahwa saat ini, angin hanya membutuhkan pemikiran, dan raja paling brutal dari zaman heroik akan mati di sini. Ezio bahkan merasa ngeri, karena dia menemukan bahwa Feng Meixin seperti matahari yang terik, dan seperti mata yang seperti dewa itu, seperti dewa matahari Helios, menyinari setiap inci bumi. Belum lagi Gilgamesh. Dia curiga jika Feng benar-benar ingin melacaknya. Aku khawatir dia bisa menghindari Gilgamesh, tapi dia tidak bisa bersembunyi dari mata ini. Angin. Wajah cantik Arthur juga penuh kejutan. Dia tidak menyangka bahwa niat membunuh tubuh Feng akan begitu mengerikan. Bahkan ketika menghadapi Ares, angin tidak meningkatkan niat membunuh. Tetapi beberapa provokasi Gilgamesh membuatnya benar-benar acuh tak acuh terhadap kehidupan dan kematian. Yang paling penting adalah bahwa Dewa Tuan ini, yang telah dianggap sesat oleh para dewa, memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Mata di tengah alis membuat semua orang yang hadir, termasuk Gilgamesh, gemetar. Apakah kamu mencoba untuk menyelinap menyerang ketika raja ini lemah? Jangan lupa, siapa yang menghentikan Ares? Gilgamesh merasakan ancaman itu, dan mata dewa yang menyerupai matahari yang terik sudah dekat. Apapun yang tidak biasa akan mengubahnya menjadi abu. Tapi arogansi yang mendalam sampai ke tulang membuat Gilgamesh terlihat mengerikan. Dia tidak mau. Jika bukan untuk memblokir Ares, dia tidak akan begitu lemah, dan Killing tidak akan hancur. Jadi, bagaimana bidat ini bisa sombong di depan diri sendiri? Tanda seru. Tentu saja aku ingat bahwa kamu melakukan yang terbaik untuk menyingkirkan Ares. Jika tidak, aku tidak akan memperingatkanmu sekarang. Wajah Qin Yichen dingin. Dia tidak khawatir fluktuasi barusan akan menarik persepsi para dewa. Karena, alih-alih menghadapi pengejaran Olympus tanpa akhir, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan semua masalah di sekitarnya. Aku tahu bahwa wilayahmu sekarang tidak stabil. Kamu benar-benar kuat di puncakmu, tapi aku tidak perlu menyerangmu. Jika kamu tidak yakin, kita bisa bertarung lagi setelah kamu kembali ke puncakmu. Qin Yichen menggertakkan giginya. Tapi sekarang, kamu bisa mendengarku dengan jelas. Jangan tidak sopan lagi padaku. Ingat, itu tidak sopan. Aku tidak akan memanfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu. Tapi kamu tidak menunjukkan wajah yang sama dengan Ares kepadaku. Qin Yichen telah menahan Gilgamesh untuk waktu yang lama. Dia membuka mulutnya dan memanggilnya bajingan. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak marah? Apalagi barusan, Gilgamesh sepertinya mengenalinya. Tapi pipinya yang seperti hadiah persis sama dengan Ares. Ini adalah penyakit. Itu harus disembuhkan. Qin Yichen dapat bekerja dengan yang kuat. Tetapi yang pertama adalah bahwa kekuatan lawan bisa cukup kuat untuk membuatnya kagum. Tetapi Gilgamesh tampaknya masih jauh dari cukup. Bahkan sebelum dia menyadarinya, bahkan nenek moyang penyihir atau bahkan Raja Dewa, Qin Yichen tidak akan lagi kagum padanya. Dengar, kita semua dianggap buronan oleh Olympus. Jika kamu ingin selamat, peluang menang bersama akan lebih besar. Aku bisa memperlakukanmu sebagai pendamping, tapi kamu jelas bukan kakak laki-lakimu. Kami telah menjadi adik laki-laki yang mendengarkanmu. Belum ada yang bisa menjadikanku adik laki-laki. Mata Qin Yichen bersinar. Dia berkata bahwa dia akan mengajarkan kesombongan Gilgamesh. Jadi dia tidak akan pernah terbiasa. Aku bahkan bisa memberitahumu bahwa beberapa pria yang lebih kuat dan kuat darimu biasa memanggilku bajingan. Tapi sekarang, selama aku bisa menemukan mereka, aku pasti akan membunuh mereka. Qin Yichen menggertakkan giginya. Dia benar-benar ingin Gilgamesh pergi ke alam semesta mereka untuk menanyakan tentang mereka. Apakah itu Kaisar Surga atau Raja para Dewa? Siapa dia dulu? Anda. Gilgamesh kesal. Yang lebih menyebalkan adalah dia tidak pernah diancam oleh Ares sebelumnya. Orang ini menjelaskan bahwa dia memanfaatkan kelemahannya dan mengambil kesempatan untuk mengancamnya. Gilgamesh berpikir begitu. Tapi setelah Arthur tenang, dia berkata dengan suara yang dalam, "Win, kamu benar. Aku tidak tahan dengan pria yang selalu menyebut orang lain idiot." Gilgamesh panik, menoleh dan meraung. "Benarkah?" Bas. Arthur juga berhenti berbicara omong kosong. Pedang sumpah kemenangan bersinar dengan cahaya dingin, dan berdiri di depan bersatu dengan Qin Yichen. Ezio juga perlahan berjalan keluar dari bayang-bayang. Suaranya serak dan acuh tak acuh. Anginnya benar. Gilgamesh, ini bukan lagi eramu. Bukan era kita semua. Kau bukan lagi raja para pahlawan. Dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa jika kesombongan Anda tidak dikekang, Anda pasti akan dihancurkan. Gilgamesh menjadi gila. Bajingan ini. Terbalik. Semuanya terbalik. Mereka berani mempertanyakan keagungan raja bersama. Namun, tidak peduli seberapa enggan Gilgamesh, dia masih bisa tahu dari mata tajam Qin Yichen seperti pisau bahwa dia tidak bercanda. Bagus sekali. Ingat apa yang kamu katakan. Jika kamu benar-benar berani memprovokasi raja ini,
maka tunggu raja ini mendapatkan kembali kekuatannya, dan kamu akan menyesalinya hari ini. Gilgamesh akhirnya menyerah, tetapi kesombongan bawaannya membuatnya marah. Qin Yichen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dan langsung menahan Jintu, dan gagangnya menolak yang pertama. Dia sebenarnya tidak peduli apakah arogansi Gilgamesh bisa diubah. Bagaimanapun, dia bukan ayah Gilgamesh. Dia hanya perlu membiarkan yang pertama tidak berani menunjukkan kesombongan di depannya. Aku menunggumu untuk pulih ke puncakmu. Qin Yichen tahu bahwa jika Gilgamesh memiliki harta tertinggi dari senjata pembunuh jika bukan karena melawan Ares, menang atau kalah mungkin tidak pasti di antara mereka, tetapi dia tidak pernah takut. Karena Gilgamesh tidak akan tahu berapa banyak kartu yang dia miliki, apalagi musuh yang bahkan lebih menakutkan dari itu, dan Qin Yichen juga pernah menghadapinya. Sahabat, raja ini tidak pernah tahu apa itu pendamping. Alis Qin Yichen perlahan tertutup. Gilgamesh menggosok baju besi perak yang telah kehilangan kecemerlangannya, masih mengeluh, sebagai raja tertinggi. Pendamping. Dia tidak membutuhkannya sama sekali. Dia hanya perlu menyerahkan Wang Wei-nya. Dan Qin Yichen juga tidak menyerah. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Jangan berikan. Anda. Jangan lupa bahwa kamu semua diselamatkan oleh raja ini. Dan hidupmu diberikan oleh raja ini. Arthur memutar bola matanya dengan mata indahnya. Sejujurnya, terkadang dia merasa disebut pahlawan dengan fanatik seperti itu. Dan itu benar-benar memalukan. Aku tidak berutang apapun padamu. Lagi pula, angin telah membayarmu kembali. Arthur adil. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa angin baru saja menang. Matahari yang terik sudah cukup untuk membunuh Gilgamesh, atau setidaknya Gilgamesh yang lemah. Gilgamesh masih bersenandung, tidak tahu apa yang dia dorong. Qin Yichen hanya mendengar beberapa bahasa burung seperti palsu. Dia tidak mengerti, dan dia tidak repot-repot mengurusnya.